Nah, ini ada contoh bentuk dan perubahan energi yang pertama. Nah, ini ada seorang anak perempuan yang akan mengayuh sepedanya sebagai contoh. Nah, sepedanya ini udah langsung dikaitkan sama generator ya, pakai kabel atau karet ini, saya nggak tahu. Langsung aja ya. Nah, saat anak perempuan ini mengayuh sepedanya, energi kimia yang ada di dalam tubuhnya itu otomatis berubah menjadi energi mekanik. Nah, saat anak perempuan ini mengayuh sepedanya, gak hanya energi mekanik yang keluar, ada juga energi lain, seperti energi panas, yang berupa keringat dan uap. Kita lanjut aja ya. Saat anak perempuan ini mengayuh sepedanya, otomatis generatornya juga akan ikut bergerak, dan merubahnya menjadi energi elektrik. Dari energi elektriknya ini dialirkan ke kabel di bawahnya. Dari kabel dialirkan sampai ke konduktor. Ini saya nggak tahu konduktor atau apa ini. Koreksi jika saya salah ya. Jadi konduktor ini ditampung terus, tampung. Nah, di atas konduktor ini juga ada kabel sama gelas. Ini gelas di atasnya kabel ya. Gelas berisi air. Nah, jadi ini tampung, akhirnya dialirkan lagi kabel. Nah, gara-gara ini udah tampung terlalu muat banyak energi elektrik, akhirnya menghasilkan energi panas. Dari energi panas ini merambat ke atas. Akhirnya ini air di dalam gelas ini hanya mendidih dan mengeluarkan uap. Ada juga contoh lain, jadi energi gerak. Nah, ini dari energi mekanik ke energi listrik. Dari energi listrik terus dialirkan sampai sini, gak langsung jadi cahaya. Ini kita dari sini energi elektrik jadi energi panas dulu. Terus energi panasnya ini menyebar dan berubah menjadi energi cahaya. Dan kalau pakai lampu ini, kita cuma jadi energi mekanik ke energi elektrik, dari energi elektrik disambungkan pakai kabel jadi energi cahaya. Ada juga yang lain, ini dari energi mekanik ke energi elektrik pakai kabel ini, terus berubah menjadi energi mekanik lagi. Juga bisa pakai alat lain seperti pipa, keran air deh, bukan pipa, salah. Nah, dari keran air ini kita pakai generator. Nah, generatornya ini bergerak karena dari air yang dialirkan oleh pipa air ini ya. Generatornya ini bergerak gara-gara air yang dialirkan oleh pipa ini. Nah, dialirkan, terus dari energi mekanik berubah menjadi energi elektrik. Energi elektrik jadi energi mekanik lagi. Bisa juga buat manasin air. Jadi dari energi mekanik, energi elektrik, terus sini jadi masih ditampung. Energi elektriknya ditampung sama konduktor, ditampung terus. Akhirnya konduktornya menjadi terlalu banyak muatan, energi elektrik yang dalamnya itu berubah menjadi energi panas. Ini agak lama ya, ditunggu aja. Energi listriknya ini diubah menjadi energi panas, dan akhirnya dari di atasnya ini gelas ya, gelas berisi air, merambat energi panasnya dari kabel ini, merambat. Akhirnya air yang di dalamnya itu menjadi mendidih kayak yang dicontoh sepeda tadi. Bedanya ini cuma lebih lama. Ada juga, ini juga bisa buat kayak lampu lagi ya. Dan ini penerangannya nggak terlalu, gara-gara emang generatornya ini lambat atau gimana. Emang sih lambat. Jadi dari energi mekanik, energi elektrik, dari energi elektrik terus energi elektrik di sini jadi energi panas. Energi panasnya ini menyebar dan berubah menjadi energi cahaya. Sama seperti tadi yang saya jelaskan di sepeda. Bedanya ini cuma cahayanya nggak terlalu terang. Mungkin gara-gara ini ya emang. Juga ini nggak terlalu terang, sama aja. Ini jadi agak lambat guys. Agak lambat pak. Jadi kalau kita pakai generator air itu agak lambat, tapi ada contoh lain, itu ada generator PLTA. Itu kita harusnya pakai arus sungai yang deras biar jadi. Itu listriknya bagus banget kalau pakai PLTA di sungai-sungai. Yang
generatornya itu udah besar, dari ini kecil. Kita pakai contoh lain. Kita sekarang pakai cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu nggak bisa ditangkap pakai generator. Kenapa? Generator ini cuma bisa menghasilkan listrik jika digerakkan. Jadi kita itu pakainya panel surya. Karena apa? Panel surya itu menangkap energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, dari energi listrik matahari berubah menjadi dari energi cahaya matahari ditangkap oleh panel surya, dirubah menjadi energi listrik. Nah, dari energi listrik itu dirubah menjadi energi mekanik. Nah, ini lebih cepat dari tadi. Kenapa? Panel surya itu nggak harus banyak banget kalau mau nangkap listrik. Kita tuh tinggal nunggu timing yang pas. Kayak kita kalau mau di daerah pedalaman ya, saya pernah lihat kayak apa ya, itu panel surya itu dipakai buat ke listrik tiap hari. Nggak, di pedalaman kan itu jarang banget ada kabel lah ya. Jadi di sana itu rata-rata pakai panel surya, memanfaatkan cahaya matahari menjadi energi listrik. Lampunya juga lebih terang daripada pakai keran air lah ya. Jadi saya typo malah manggilnya pipa air. Nah, ini cahayanya jadi lebih terang atau sama aja nih? Kayaknya lebih terang nggak? Apa sama aja? Nah, ini juga kalau buat manasin air pakai energi cahaya ke panel surya itu agak lama juga sih. Ini dari energi cahaya ke energi ditangkap oleh panel surya diubah menjadi energi listrik. Dari energi listrik itu dialirkan melalui kabel. Terus ada konduktor, ini ditampung, airnya kabel di dalamnya itu kayak terlalu banyak muatan, berubah menjadi energi panas, merambat ke atas ke gelas. Di gelasnya itu ada air dan airnya mendidih, keluar uap. Dan ini contoh terakhir dari bentuk dan perubahan energi pakai teko. Nah, kita pakainya konduktor karena teko itu mengeluarkan uap, bukan mengeluarkan cahaya. Nah, di sini kita pakai teko, kita panaskan dulu. Nah, mulai tunggu tekonya itu agak udah bergerak. Dari sini itu perubahan energi yang pertama itu bukan energi mekanik, tapi energi panas. Mengapa? Kita itu buat manasin teko itu kita butuh api, dan api itu termasuk energi panas. Jadi dari api, energi panas, terus manasin teko dalamnya itu jadi ada energi mekanik sama energi panas. Kan uap itu panas lah ya, dan ada uap itu bisa buat gerakin. Jadi energi panas ke energi mekanik. Energi mekanik itu berubah menjadi energi elektrik dan disalurkan melalui kabel ini. Nah, dialirkan ke konduktor. Konduktor itu ditampung energi elektriknya, ditampung, airnya udah penuh, dan energi elektriknya itu berubah menjadi energi panas, merambat ke gelasnya lagi. Kayak tadi di contoh tadinya. Dijelasin bolak-balik lah ya. Coba Pak, durasi. Terus di sini ada lampu juga sama kayak tadi. Bedanya ini dari contohnya awal aja, dari energi api, energi mekanik, terus energi elektrik. Kayak tadi lagi jelasin 4 kalinya deh. Jadi energi panasnya ini menyebar dan berubah menjadi energi cahaya. Kayak tadi juga yang saya jelaskan. Nah, kayak tadi lagi cuma jadi energi panas, energi mekanik, energi elektrik, jadi energi cahaya. Ini lampu kayaknya lebih hemat loh, nggak tahu sih. Nah, ini dari energi panas ke energi mekanik, dari energi mekanik itu dari energi elektrik, dan jadi energi elektrik di sini dialirkan lagi jadi energi mekanik. Nah, ini contoh dari perubahan ke energi panas, dari energi panas ke energi mekanik, dan dari energi mekanik ke energi elektrik, dan yang terakhir dari energi elektrik jadi energi mekanik lagi. Sudah. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday menjadi salah satu hukum fisika yang memiliki sumbangan besar terhadap kemajuan listrik.
Hukum ini menjadikan listrik sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia modern. Michael Faraday saat itu berhasil menciptakan generator listrik pertama yang digunakan memenuhi kebutuhan manusia hingga penemuan industri elektromagnetik. Dijelaskan adanya penemuan mengenai aspek kuantitatif yang terdapat pada elektrolisis dan hasilnya berupa dua hukum elektrolisis Faraday. Beberapa jenis aspek kuantitatif yang disebutkan seperti massa zat hasil, volume gas, jumlah mol elektron, kuat arus, dan waktu elektrolisis yang dibutuhkan dalam proses. Dari video penjelasan singkat tadi, langsung kita eksekusi aja ya. Nah, kita coba yang dari gerakan diam, cepat, habis itu lambat buat lewatin lilitan ini. Kita coba dari kutub utara. Kita diamin dulu ya. Ini lampunya gak nyala, voltmeternya juga netral. Coba kita pakai kutub utara, selatan. Kita diamin, voltmeternya normal, netral deh. Ini gak nyala lampunya. Coba yang di atas, yang lilitannya sedikit. Kita diamin juga pakai kutub selatan, gak terjadi apa-apa, voltmeternya juga netral. Kita coba pakai kutub utara, coba deketin, diemin, gak terjadi apa-apa juga. Tapi kalau kita coba lewatin lilitannya ini dengan cepat, kita mulai dari yang lilitan terbanyak. Coba cepat. Itu ada reaksi. Lampunya ini nyala, tapi gara-gara kita lewatin yang terlalu cepat, tegangannya juga menyimpang. Kita coba pakai kutub selatan, sama kayak tadi, lampunya menyala, tegangannya juga menyimpang. Kita coba pakai yang lilitan sedikit, sama tapi cuma voltmeternya ini enggak terlalu menyimpang kayak yang lilitannya lebih banyak ya. Sekarang kita coba masukin magnetnya ini ke lilitannya itu lambat. Coba yang pakai magnet kutub utara. Sama tadi ya. Ini terang banget lampunya, cuma voltmeternya itu sampai menyimpang banget ini. Kita coba pakai lilitan yang terkecil buat masukin magnetnya ini. Coba lambat. Ini nyala juga tapi nggak terlalu besar banget lah cahayanya ya. Nggak kayak yang lilitan banyak ini. I see. Dari video eksekusi tadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita menggerakkan magnet keluar masuk dalam lilitan ini, maka akan terjadi reaksi dalam voltmeter. Voltmeternya menjadi menyimpang. Hal ini menandakan adanya arus listrik dalam lilitan ini. Tapi jika kita melakukan sebaliknya, terdiamkan voltmeternya, magnetnya, maka voltmeternya juga akan diam, tidak akan terjadi reaksi apa-apa. Masih netral voltmeternya. Hal ini menandakan jika kita mendiamkan magnet, maka tidak akan adanya reaksi apa-apa. Tidak ada reaksi listrik ataupun reaksi voltmeter. Nah, kesimpulan yang kedua, jika jumlah lilitan dan kecepatan magnet itu berpengaruh. Mengapa? Kita coba. Kita lambat, ya kan? Berpengaruh banget. Sekarang jumlah lilitan, ini kecil banget ini. Tapi kalau kita besar, sangat berpengaruh. Jadi jumlah lilitan dan kecepatan magnet itu sangat berpengaruh.